Assalamualaikum warahmatullah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने जब मसीह मऊद और मेहदी मऊद होने का दावा किया, ketika Hadrat Masih Maud alaihissalam mendakwakan sebagai Masih Maud dan Mahdi Maud, dari sejak masa itu sampai sekarang ini, para penentang jemaat Ahmadiyah atau mereka yang mengatasnamakan diri sebagai ulama terus melontarkan keberatan dan tuduhan-tuduhan kepada beliau alaihissalam. Karena memang itu adalah kebiasaan mereka dan mereka akan terus lakukan itu. Yang karena itu mereka tengah menyesatkan umat muslim pada umumnya atau terus berupaya untuk menyesatkan umat muslim dengan tuduhan itu. Dan tuduhan yang paling besar untuk memprovokasi massa, untuk membuat masyarakat naik pitam, mereka mengatakan bahwa Hadrat Masih Maud alaihissalam menganggap dirinya lebih besar, lebih mulia daripada Hadrat Rasulullah SAW. Nauzubillah. Bahkan untuk mendapatkan tujuan apa yang dia tujukan, mereka sudah melakukan segala kedustaan dengan mengatakan bahwa Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam telah mengatakan kata-kata yang lancang kepada Rasulullah SAW. Nauzubillah. Dan tuduhan-tuduhan itu mereka lontarkan juga kepada anggota jemaat Ahmadiyah dimanapun mereka dapatkan kesempatan itu. Mereka memfitnah bahwa nauzubillah orang Ahmadi menganggap Hadrat Masih Maud alaihissalam sebagai lebih mulia daripada Hadrat Rasulullah SAW. Orang-orang yang memiliki fitrat baik di antara mereka, ketika mereka membaca buku-buku Hadrat Masih Maud alaihissalam atau literatur jemaat Ahmadiyah, atau mendengarkan sabda-sabda Hadrat Masih Maud alaihissalam, dengan segera mereka akan memahami bahwa mereka yang mengatasnamakan ulama itu melontarkan tuduhan hanya untuk menyebarkan fitnah-fitnah itu. Pada hari ini saya akan sampaikan berbagai referensi dari buku Hadrat Masih Maud alaihissalam. Dari referensi-referensi tersebut kita bisa bayangkan bagaimana pendapat Hadrat Masih Maud alaihissalam dan
bagaimana anggapan Hazrat Masih Maud alaihissalam kepada Hazrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menulis Barahin Ahmadiyah dan buku terakhir yang beliau tulis beberapa masa sebelum kewafatan beliau sendiri. Saya akan sampaikan referensi-referensi dari buku-buku tersebut, di mana beliau menuliskan berkenaan dengan maqam dan derajat hadrat Rasulullah SAW. Barahin Ahmadiyah, keempat jilidnya dari tahun 80 sampai 84, beliau telah tulis, yang terdapat dalam Ruhani Khazain jilid awal. Di dalam buku Barahin Ahmadiyah beliau menulis bahwa di kolong langit ini hanya ada satu nabi, satu kitab, yakni Hadrat Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam, yang paling mulia, yang paling afdol di antara semua nabi dan paling sempurna, dan khatamul anbiya, dan sebaik-baik manusia yang dengan mengikutinya bisa mendapatkan Allah Ta'ala, dan pintu kegelapan akan hilang, dan di dunia ini nampak pengaruh-pengaruh najat, dan Quran Syarif yang di dalamnya termasuk yang dengan perantaraannya bisa didapatkan makrifat dan hakikat, dan hati akan bersih dari segala kekotoran dengan mempelajarinya, dan manusia akan terhindar dari segala kejahilan dan sampai kepada maqam keyakinan. yakni dengan itu akan timbul keyakinan bahwa bagaimana maqam hadrat Rasulullah SAW dan wahdaniyat Allah Ta'ala dan keagungan Al-Quran Karim dari tulisan beliau itu. Bahwa Quran Karim juga merupakan firman Allah Ta'ala yang turun kepada Hazrat Rasulullah SAW. Lalu dalam Barahin Ahmadiyah juga beliau bersabda, dan saya yang lemah juga merupakan salah satu di antara khadim-khadim Rasulullah SAW yang merupakan Sayyidur Rasul, yang merupakan junjunan segala Rasul. Lalu pada tahun 86, di dalam Surma Chishma Arya, dalam buku Surma Chishma Arya, beliau menulis berkenaan dengan makom Hadrat Rasulullah SAW. Beliau bersabda, walhasil wahyu ilahi merupakan cermin yang di dalamnya nampak terpancar wujud sifat Allah Ta'ala, nampak yakni kebersihan hati, apapun kondisinya, kondisi para nabi, yang kepada nabi manapun itu turun, nampak sesuai dengan tingkatannya masing-masing. Bersabda, karena hadrat Rasulullah SAW, karena kebersihan hatinya dan kelapangan dadanya dan kebenarannya dan ketawakalannya dan kecintaan ilahinya, karena lebih unggul dari seluruh para nabi dan paling mulia dan paling luhur, paling jernih, paling terang. Karena itulah Allah Ta'ala menganugerahkan kewangian di antara seluruh para nabi itu. Paling tinggi maksudnya. Dan dada dan hati beliau memiliki hati yang paling maksum, paling bercahaya, dan layak untuk dianugerahi wahyu yang paling tangguh, paling kuat dari semenjak awalin sampai akhirin, dan sangat terang dan lapang layaknya sebuah cermin. Lalu pada tahun 1891 di dalam buku Tawdhih Maram berkenaan dengan derajat tinggi wahyu ilahi, Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda, kondisi ini di dunia ini
hanya didapatkan oleh seorang manusia saja, yakni wahyu ilahi yang memiliki tingkatan tertinggi, didapatkan oleh seorang manusia yang merupakan insan kamil, manusia yang sempurna, yang padanya berakhir seluruh kesempurnaan manusia, dan seberapapun kekuatan manusia yang dimiliki oleh manusia, itu sudah diraih oleh manusia ini. Maksudnya Rasulullah SAW. Dan beliau merupakan poin terakhir dari ketinggian derajat manusia, yang dimana ditetapkan sebagai tujuan penciptaan manusia. Sampai pada makom yang tertinggi Rasulullah SAW ini. Jadi hikmat ilahi serendah-rendah Allah telah menyampaikan beliau kepada derajat yang tertinggi dengan nama lain adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya adalah yang paling banyak dipuji, yakni penzahiran dari kesempurnaan, dan beliau memiliki makom yang tertinggi dan memiliki tingkatan yang tertinggi. Wahyu itu telah diberikan kepadanya. Inilah makom yang tertinggi. Dan saya dan Al-Masih tidak mungkin untuk sampai kepada makom itu. Maksudnya makom Hadrat Rasulullah SAW. Lalu pada tahun 92, beliau menulis buku Ruhani Khazain jilid kelima, jilid Ainah Kamalatil Islam, dalam bahasa Urdu dan bahasa Arab. Di dalamnya beliau menulis berkenaan dengan makom Hadrat Rasulullah SAW. Beliau bersabda, dialah nur yang derajat tertinggi yang telah diberikan kepada manusia, yakni kepada manusia insan kamil. Tidaklah diberikan kepada para malaikat, para ahli nujum, pada bulan, pada matahari, pada laut-laut, pada sungai-sungai, dan tidak diberikan juga kepada makhluk-makhluk lainnya. Maksudnya tidak diberikan kepada siapapun selain kepada seorang, yakni insan kamil, yang paling sempurna, yang paling luhur, junjunan kita, junjunan para nabi, penghulu para nabi, Hadrat Rasulullah SAW. Jadi, nur itu telah diberikan kepada insan tersebut yang sesuai dengan tingkatannya, seluruh kekuatannya dan akalnya, ilmu, jiwa dan kesadaran, ketakutan, kecintaan, kehormatan, kemuliaan, dan kumpulan nikmat-nikmat rohani. Dialah yang merupakan penjelmaan yang dianugerahkan kepada insan kamil itu, yakni Hadrat Rasulullah SAW. Lalu insan kamil itu sesuai dengan tanda-tanda itu, antu adul amanati ila ahliha, dikembalikan lagi kepada. Jadi berikanlah amanat itu kepada yang ahlinya. Amanat yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada yang paling bertanggung jawab. Jadi hukukullah. Dan amanat-amanat yang dikembalikan oleh orang itu kepada Allah Ta'ala. Jadi wujud yang itu adalah Hadrat Rasulullah SAW. Jadi seluruh amanat itu dikembalikan kepada hadirat Allah Ta'ala, dan dia mewakafkan diri di jalan Allah Ta'ala. Maksudnya adalah Allah Ta'ala, dia telah fana, sehingga dia mewakafkan hidupnya untuk menyebarkan agama, untuk ibadah kepada Allah Ta'ala, dan melaksanakan hak-hak Allah Ta'ala sesuai dengan perintahnya. Sebagaimana yang telah kita terangkan, bahwa manusia yang paling sempurna ini, junjungan kita, penghulu para nabi, dan nabi ummi,
Sang Shadiq Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam terdapat di dalam diri beliau. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam Quran Karim, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Wa anna hadha sirati mustaqim wa fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qul aslamtu lillahi wajhiya lillah wa umirtu musliman rabbil alamin." yakni katakanlah kepadanya, katakanlah kepadanya, beliau menerjemahkan, katakanlah kepada mereka bahwa salatku, ibadahku, juhudku, kematianku, hidupku, semua di jalan Allah Ta'ala, untuk Allah Ta'ala. Dialah Tuhan yang merupakan Rabb atas segala alam. Aku telah diperintahkan dan aku adalah Muslim yang paling pertama dan sampai terakhir tidak ada manusia yang sempurna yang lebih dari aku dalam fanafillah. Lalu pada tahun 94 beliau menulis buku Nurul Haq dalam bagian pertama. Itu pun jilid ke-8 Ruhani Khazain. Ditulis dalam bahasa Arab, tuba lilladzi qama li'ilai kalimatid dini wan nahada yastaqrir turukum mardatillahi nasiril mu'in bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidi rasulih. Berberkatlah yang berdiri untuk menolong agamanya, mencari keridaan Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Ta'ala yang merupakan pelindung segala alam, dan salawat bagi pemimpin para nabi, imam para nabi. Pada jilid ke-8 Ruhani Khazain Atmamul Hujjah pada tahun 94 beliau bersabda, dialah manusia yang paling sempurna, yang merupakan insan kamil dan manusia yang paling sempurna dan datang dengan segala kesempurnaannya, dan alam yang telah mati menjadi hidup berkat kedatangannya. Berberkatlah dia Khatamul Anbiya, Khatamul Mursalin, Fakhrun Nabiyyin, Hadrat Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Wahai Tuhan, turunkanlah rahmat dan salawat kepada Nabi ini yang tidak pernah Engkau turunkan kepada Nabi manapun, kepada siapapun sebelum ini. Dan jika manusia ini tidak datang, seberapapun Nabi yang telah datang di dunia ini, Yunus, Ayub, Al-Masih, Al-Malaki, Yahya, Zakaria, dan lain-lain, tidak ada dalil untuk kebenaran mereka bagi kita. Meskipun mereka semua adalah kekasih Engkau, ini merupakan ihsan dari Nabi tersebut, ya Rasulullah SAW, sehingga Nabi-Nabi itu dianggap sebagai benar. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Lalu pada tahun 895 Arya Dharam, dalam buku Arya Dharam, beliau bersabda, penentang agama kita, mereka hanya penentang Islam, maksudnya mereka hanya mengutip riwayat-riwayat yang tidak jelas, yang tidak terbukti dari buku-buku kita, yang bahkan itu merupakan kedosaan orang-orang munafik semata yang mereka lontarkan. Mereka menyakiti hati kita dan mereka menisbahkan
dan mereka lancang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mereka mencaci Rasulullah SAW yang tidak terdapat di dalam buku-buku kita sedikit pun. Tidak ada yang lebih menyakitkan hati kami selain dari melontarkan tuduhan tadi kepada hadrat Rasulullah SAW, padahal tuduhan itu tidak berdasar sedikit pun. Mereka menuduh Rasulullah SAW sebagai pezina, na'udzubillah min dzalik. Yang padahal beliau adalah Sayyidul Ma'sumin, pemimpin orang-orang maksum, dan beliau keluar dari perut seorang wanita. Dan seluruh kesucian, seluruh kesempurnaan berakhir di dalam diri beliau sallallahu alaihi wasallam. Lalu pada tahun 97, tulisan beliau Sirajul Munir, beliau bersabda di dalamnya, ketika kita melihat dengan pandangan adil, maka seluruh silsilah kenabian yang paling luhur, paling mulia, dan paling dicintai oleh Allah Ta'ala, hanya dianggap hanya satu orang saja, yakni junjungan para nabi, khatamun nabiyyin, imam para nabi, yang namanya Hadrat Muhammad Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dengan berlindung di bawah naungannya kita akan mendapatkan cahaya yang tidak pernah kita dapatkan 1000 tahun yang lalu sebelumnya. Pada tahun 98 beliau menulis buku Kitabul Bariyah. Di dalamnya beliau bersabda, Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, tanda-tanda beliau dan mukjizat beliau ada dua jenis. Pertama, beliau berasal dari tangan beliau, yaitu sabda beliau, perbuatan beliau, jumlahnya lebih kurang 3.000. Dan yang kedua adalah dengan perantaraan umat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa zahir, yang sampai pada jumlahnya ratusan ribu. Dan tidak ada abad manapun yang tidak zahir tanda-tanda itu. Sebagaimana di zaman ini, tanda-tanda itu tampil melalui hamba yang lemah ini. Dan tidak terputus silsilah ini. Kami secara yakin menganggap bahwa Nabi yang paling mulia, Nabi yang paling dicintai Allah Ta'ala adalah Hadrat Muhammad Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena umat-umat Nabi sebelumnya terdampar di dalam kegelapan, hanya bergelut dengan kisah-kisah kuno. Tapi umat ini senantiasa mendapatkan tanda-tanda yang segar dari Allah Ta'ala. Untuk itu, di dalam umat ini senantiasa dijumpai orang-orang arif yang yakin, seolah-olah dengan melihatnya, seolah-olah melihat Allah Ta'ala. Dan itu tidak didapatkan oleh umat-umat lainnya. Untuk itu, ada kesaksian dalam bahwa agama yang benar itu adalah hanya Islam. Tidak nampak dalam agama-agama lain. Jika Quran Syarif tidak memberikan kesaksian, maka bagi kita tidaklah mungkin untuk menganggap beliau Nabi sebagai yang benar. Karena mereka Nabi yang benar. Karena agama yang hanya cerita-cerita kuno belaka, hanya merupakan kumpulan-kumpulan kisah-kisah, tidak bisa dijadikan sebagai bukti yang jelas, yang terang. Hanya ada keraguan-raguan, hanya timbul kemungkinan akan kedustaan belaka dalam kisah-kisah itu. Bagaimana kita bisa meyakini kisah-kisah itu sebagai kisah-kisah yang benar? Tapi Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, mukjizat beliau tidak hanya di dalam cerita-cerita, melainkan kita telah mengikuti beliau dan kita meraih tanda-tanda itu. Untuk itu dengan keberkatan menyaksikan sendiri dan kesak menyaksikan sendiri, sedemikian rupa mulianya, sucinya beliau yang senantiasa memperlihatkan bukti-bukti yang segar kepada kita dan secara terus-menerus sampai kepada kita, seolah-olah kita melihat Allah Ta'ala dengan mata kita sendiri. Jadi mazhab agama itu dikatakan di mana kebenaran senantiasa segar di dalamnya. Bukan hanya yang dipenuhi dengan kisah-kisah kuno yang diliputi dengan kedustaan. Bukan orang-orang yang dianggap sebagai karomah. Yang memiliki karomah sejati adalah dialah Hadrat Rasulullah SAW yang tidak pernah kering. Dialah Hadrat Muhammad Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah Ta'ala di setiap zaman
untuk memperlihatkan tanda Nabi sempurna itu, telah mengutus setiap orang. Dan di zaman ini Allah Ta'ala telah mengutusku sebagai Masih Maud alaihissalam. Lihatlah, dari langit telah zahir tanda-tanda itu. Dan setiap orang yang mencari kebenaran, mereka bisa melihat tanda-tanda itu. Semua keberkatan itu adalah milik Hadrat Rasulullah SAW. Lalu pada tahun 1900, saya katakan sebenarnya bahwa di bumi ini hanya ada orang yang telah berlalu, yang nubuatnya, yang doa-doanya terus terkabulkan. Seperti layaknya sungai yang mengalir dengan deras. Tidak ada agama lain selain Islam yang memiliki kekuatan sedemikian rupa, dan di negeri manapun dia tinggal, yang bisa melawan keberkatan-keberkatan yang. Lalu pada tahun 1902 dalam Kistinu Bahtrano, beliau bersabda, untuk manusia tidak ada kitab lain selain Al-Quran, dan untuk keturunan Adam tidak ada Rasul dan Syafi lain selain Hadrat Rasulullah SAW. Maksudnya pemberi syafaat. Berupayalah untuk memberi kecintaan sejati kepada Nabi yang mulia ini. Dan janganlah berikan keagungan kepada Nabi manapun lebih dari beliau SAW. Ingatlah, najat bukanlah sesuatu yang zahir setelah kematian, melainkan najat yang hakiki itu adalah di dunia ini juga. Memperlihatkan cahayanya. Siapakah yang mendapatkan najat itu? Mereka yang meyakini bahwa Tuhan itu maha benar dan Muhammad SAW merupakan pemberi syafaat di antaranya dan di antara para makhluk itu. Dan tidak ada di kolong langit ini yang memiliki martabat yang setingkat dengan beliau. Tidak juga kitab yang memiliki derajat yang sama dengan Al-Quran. Nabi yang mulia ini senantiasa hidup. Lalu pada tahun 1902, tulisan beliau, Nasim Dawat, beliau bersabda, Tuhan yang kamil itu, zarah-zarah wujud kita, sujud kepadanya, yang setiap zarahnya tampil, yang dengan wujudnya tampil setiap wujud, dialah wujud yang segala hal dia ketahui, maksudnya Allah Ta'ala, dan ribuan salawat dicurahkan kepada Nabi suci Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dengan perantaraannya kita mendapatkan Tuhan yang hidup, telah mendapatkan Tuhan yang hidup. Beliau memperlihatkan tanda-tanda yang agung, yang luar biasa, yang memperlihatkan tanda yang penuh dengan cahaya. Kita telah mendapatkan Rasul yang telah memperlihatkan Tuhan kepada kita, dan mendapatkan Tuhan yang memiliki kekuatan yang sempurna, yang dengan kekuatannya dapat membuat segala sesuatu yang tanpanya tidak ada wujud apapun yang bisa tampil selain dari tanpa kekuatan Allah Ta'ala. Dialah Tuhan yang maha benar, yang memiliki kudrat yang tak terhingga, keindahan yang tak terhingga. Selain Dia, tidak ada Tuhan lain. Karena kita mendapatkan Tuhan ini dengan perantara Rasulullah SAW. Lalu pada tahun 1903 dalam lecture Sialkot, beliau bersabda, walhasil seluruh kerusakan yang timbul dari agama-agama itu, yang tidak layak untuk disampaikan, yang bertentangan dengan kesucian manusiawi, seluruh tanda-tanda itu adalah untuk pentingnya datangnya Islam, lahirnya Islam. Karena itu tampil penting untuk terlahirnya Islam setelah itu. Karena sebelum lahirnya Islam,
seluruh agama-agama telah rusak dan rohani telah hilang. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk menzahirkan kebenaran merupakan mujadid azam yang menampilkan kebenaran itu yang telah hilang itu. Tidak ada nabi lain yang setara dengan beliau. Beliau mendapatkan seluruh dunia dalam keadaan gelap dan beliau merubahnya dengan menjadi terang. Beliau tidak akan meninggal sebelum meninggalkan kaum yang hilang dari segala kegelapan dan membawa kepada segala cahaya. Beliau mendapatkan darinya zahir maqam siddiq yang tidak ditemukan di bagian manapun di dunia ini. Kesuksesan yang telah beliau raih tidak ada yang diraih oleh nabi manapun selain dari Hadrat Rasulullah SAW. Ini merupakan dalil yang sangat besar untuk kenabian Rasulullah SAW, bahwa beliau diutus pada zaman ketika zaman telah sedemikian rupa gelapnya. Lalu beliau SAW wafat ketika ratusan ribu orang meninggalkan syirik dan penyembahan berhala dan mereka menempuh jalan-jalan yang benar. Jadi Islah yang sempurna ini dikhususkan untuk beliau SAW. Beliau telah menjadikan wujud-wujud yang seperti binatang itu sebagai manusia, dan beliau menjadikan binatang itu sebagai manusia dan menjadikan manusia itu menjadi manusia yang berpendidikan dan menjadikan manusia berpendidikan itu sebagai manusia yang soleh, yang bertuhan dan meniupkan rohani ke dalamnya dan menjalinkan hubungan dengan Allah Ta'ala. Lalu manusia-manusia itu disembah di hadapan Allah Ta'ala seperti layaknya kambing dan dilumat seperti layaknya semut-semut. Jadi tidak dilakukan lagi bahwa Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam dari sisi menegakkan rohani merupakan Adam yang kedua, karena Adam yang hakiki adalah beliau yang dengan perantaraannya, yang dengan mengikutinya manusia sampai kepada kesempurnaan dan tidak ada cabang dari fitrat manusiawi, dan khatam nubuat tidak hanya karena pengaruh zaman, bahkan kesempurnaan kenabian telah berakhir pada diri beliau karena beliau merupakan penzahiran sempurna sifat-sifat Allah Ta'ala. Karena itu sifat Jalali dan Jamaliyah terdapat dalam diri beliau dan beliau memiliki dua nama, Muhammad dan Ahmad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itulah kenabian beliau bahkan sejak permulaan, lalu pada tahun 1905 Barahin Ahmadiyah jilid ke-5, beliau bersabda, ribuan syukur kepada Tuhan yang telah mengutus wujud itu yang tidak dijumpai pada zaman manapun, dan ribuan salawat untuk Nabi sang Nabi Maksum itu yang dengan perantaranya kita telah masuk pada kesucian, dan para sahabat beliau yang telah menyiram. Lalu pada Barahin Ahmadiyah jilid panjang beliau bersabda, dialah keindahan yang telah diakui oleh Allah Ta'ala. Jadi kaum Hadrat Nuh telah dibinasakan oleh Allah Ta'ala karena Hadrat Nuh adalah Nabi. Begitu juga Hadrat Musa alaihissalam. Hadrat Musa pun membawa keindahan itu yang dengan lalu menenggelamkan Fir'aun. Lalu setelah itu Sayyidul Anbiya, Khairul Wara, Maulana wa Sayyiduna Hadrat Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam, beliau membawa ruhani yang sangat agung, yang cukup untuk dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna. yakni dialah Nabi yang begitu dekatnya dengan Allah Ta'ala, yang lalu tunduk
kepada makhluk, dia melaksanakan kedua hak itu, hukukullah dan hukukul ibad, dan menzahirkan keindahan rohani itu, dan ya seperti garis tengah yang sebagai perantara dua benda itu, dialah sebagai perantaranya. Jadi orang-orang, keindahan itu tidak nampak kepada orang-orang yang kotor dan buruk dan buta. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, yanzuruna ilaika wa hum la yubsirun. Yani mereka melihat engkau tapi tidak nampak. Pada akhirnya mereka buta dan binasa. Lalu pada tahun 1907, tulisan beliau Hakikatul Wahyi, beliau bersabda, saya senantiasa melihat dengan penuh keheranan bahwa Nabi dari Arab ini yang namanya Muhammad, ribuan salawat diturunkan kepada beliau, bagaimana agungnya beliau, makomnya tidak bisa diketahui puncaknya, dan kuat kudsiyahnya tidak bisa kita gambarkan, dan tingkatannya tidak bisa dikenali. Tauhid yang telah hilang dari dunia ini, dialah pahlawan yang telah mengambil tauhid yang telah hilang itu ke dunia ini, dan telah mencintai Allah Ta'ala dengan kecintaan yang tertinggi, sehingga jiwanya pun melebur untuk itu, dan jiwanya dia wakafkan. Dia telah menganugerahkan fadilah kepada seluruh awalin dan akhirin. Dialah yang merupakan sumber dari segala mata air. Jika orang yang mendakwakan mendapatkan fadilah tanpa melaluinya, bukanlah manusia, melainkan setan. Orang yang menuduh Hazrat Masih Maud alaihissalam bahwa beliau, na'udzubillah, memiliki makom yang tinggi dari Hazrat Rasulullah SAW, na'udzubillah, beliau bersabda, jika mendakwakan mendapatkan fadilah darinya tanpa melalui perantaraan beliau SAW, bukanlah manusia melainkan syaitan. Karena kunci dari seluruh fadilah telah diberikan kepada Rasulullah SAW. Orang yang tidak mendapatkan fadilah tadi dengan perantaraan beliau, dia akan mahrum. Kita akan kufur nikmat jika tidak mengikrarkan bahwa tauhid yang hakiki didapatkan melalui perantaraan Nabi ini. Dan pengenalan kepada Allah Ta'ala didapatkan dengan Nabi tersebut. Jadi mukalamah dan mukhatabah, karunia berbicara dengan Allah Ta'ala, kita dapatkan dengan perantaraan Nabi tersebut, Rasulullah SAW. Dan kita akan terang ketika kita berdiri di hadapannya. Jadi dalam Hakikatul Wahyi beliau bersabda, dari seluruh penjelasan kita, maksud kami adalah Allah Ta'ala untuk mencintai seorang mensyaratkan untuk mengikuti Rasulullah SAW. Jadi pengalaman saya pribadi, sabda beliau, mengikuti beliau SAW dengan kecintaan yang sejati, mencintai beliau akan menjadikan manusia menjadi kekasih Allah Ta'ala. Dengan begitu, di dalam hatinya akan timbul kecintaan kepada ilahi, lalu manusia akan tunduk kepada Allah Ta'ala, dan yang tertinggal dalam dirinya hanya kecintaan kepada Allah Ta'ala. Baru penampakan muhabbat ilahi akan tampak dari dalam dirinya dan menarik kepadanya. Barulah gejolak nafsani dan zahir dari itu tanda-tanda mujizat Allah Ta'ala. Jadi lalu dalam buku Hakikatul Wahyi beliau bersabda, hanya dengan karunia Allah Ta'ala, bukan karena upayaku, aku telah mendapatkan nikmat ini yang telah diberikan seperti yang telah diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Dan tidaklah mungkin bagiku untuk mendapatkan nikmat itu jika aku
tidak mengikuti jalan Hadrat Rasulullah SAW. Jadi apapun yang aku dapatkan berkat pengikutan kepada Hadrat Rasulullah SAW. Karena tidak ada manusia yang tidak akan sampai kepada Allah Ta'ala tanpa mengikuti beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan aku katakan juga bahwa apalah pengikutan yang sebenarnya timbul di dalam hati untuk jadi ingatlah kecintaan kepada dunia muncul dari dalam hati dan hati pun menjadi dari seluruh nikmat-nikmat ini didapatkan berkat mengikuti hadrat Rasulullah SAW. Dan itu didapatkan secara warisan. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Yani katakanlah kepada mereka, jika kalian mencintaiku, maka datanglah, ikutilah aku, supaya Allah Ta'ala pun mencintai kalian. Lalu pada tahun 1908, beliau menulis juga Chashmai Ma'rifat. Dalam buku Chashmai Ma'rifat, beliau bersabda, di dunia ini terdapat jutaan orang yang berlalu memiliki fitrat yang baik, tapi yang paling mulia, yang paling tinggi didapatkan oleh laki-laki itu yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kita hanya menzahirkan pendapat kita yang berkenaan dengan orang-orang suci yang terdapat dalam Al-Quran, Hadrat Musa, Hadrat Daud, Hadrat Isa alaihissalam, dan nabi-nabi lainnya. Jadi kita bersumpah atas nama Allah Ta'ala, jika Hadrat Rasulullah SAW tidak datang ke dunia ini, dan Quran Karim tidak turun, dan kita tidak melihat keberkatan itu dengan mata kepala sendiri, maka seluruh para nabi tadi hanya merupakan keraguan-raguan di mata kita. Hanya merupakan kisah belaka. Itu hanya semua melebih-lebihkan semata. Bahkan di dalam kitab-kitab yang lama tidak diketahui adanya Tuhan dan tidak diketahui apakah Allah Ta'ala berkata-kata atau tidak dengan manusia. Tapi dengan perantaraan Rasulullah SAW, semua hakikat itu muncul. Dan tidak hanya sebagai tiruan, kita melihatnya dengan mata kepala sendiri. Apa itu berbicara dengan Allah Ta'ala, bercakap-cakap dengan Allah Ta'ala, bagaimana doa-doa dikabulkan. Semua ini didapatkan dengan mengikuti Rasulullah SAW. Dan kaum-kaum lain yang mereka jelaskan seperti layaknya kisah-kisah, kita telah memegang. Ada seorang penyair Muhammad Arabi. Syair dalam bahasa. Bagaimana kita bersyukur pada Allah Ta'ala yang telah memberikan karunia kepada kita untuk mengikuti Nabi yang sempurna ini, yang merupakan matahari bagi manusia, yang merupakan matahari bagi Islam, dan cahaya bagi kegelapan. Dia tidak gelap, dia tidak lelah sebelum seluruh Arab ini bersih dari syirik. Dia merupakan dalil bagi kebenaran. Bagi sedemikian rupa mensucikan manusia sebagai layaknya seperti air yang bersih. Siapa yang mengetuk pintu dengan niat yang benar, tapi sangat disayangkan, banyakkan manusia mereka memilih kehidupan yang rendah dan tidak menghendaki supaya nur tadi masuk ke dalam dirinya.
Lalu dalam buku Cishmai Marifat, beliau bersabda, hendaknya direnungkan apakah kehormatan, apakah ketinggian, kemenangan, kegagahan, apakah ribuan tanda samawi ini bisa didapatkan oleh para pendusta. Kita sangat bangga. Nabi yang kita pegang, Tuhan pun sangat bangga dengannya. Dia bukanlah Tuhan memang, tapi dengan perantaranya kita dapat melihat Allah Ta'ala. Dia merupakan cermin bagi kekuatan Allah Ta'ala. Jika dia tidak datang, maka tidaklah mungkin bagi kita untuk memahami apa artinya kenabian. Apakah mukjizat itu bisa datang? Apakah itu masuk hukum alam? Jadi Nabi inilah telah memecahkan permasalahan itu. Tidak hanya dalam bentuk kisah-kisah belaka, melainkan nur ilahi senantiasa menyertai kita. Apalah yang bisa dan kekuatan tersembunyi tadi Tuhan tampilkan dengan perantaraan Nabi tersebut kepada kita. Jadi para ulama-ulama yang melontarkan tuduhan kepada Hazrat Masih Maud alaihissalam bahwa bagaimana Allah Ta'ala kekuatan yang tersembunyi. Jadi Hazrat Masih Maud alaihissalam atau Jemaat Ahmadiyah yang melontarkan tuduhan itu bukanlah Masih Maud alaihissalam bahwa ataupun Jemaat Ahmadiyah, melainkan para ulama saja. Mereka menganggap sifat-sifat Allah Ta'ala justru terbatas. Kita meyakini bahwa kekuatan Allah Ta'ala sampai saat ini terus bekerja. Dan beliau bersabda berkenaan dengan ketika Nabi suci kita zahir di dunia ini, maka revolusi yang agung terjadi di dunia ini, dan dalam waktu yang sekejap negeri Arab yang tadinya dipenuhi dengan syirik telah dipenuhi dengan tauhid pada akhirnya dalam waktu sekejap. Jadi mukjizat, tanda-tanda yang diperoleh oleh Rasulullah SAW tidak hanya berlanjut pada zaman itu saja, bahkan sampai kiamat terus berlanjut. Hazrat Rasulullah SAW telah diberikan kebanggaan yang khusus bahwa dia merupakan khatamul anbiya. Jadi seluruh kesempurnaan Nabi telah berakhir dalam diri beliau. Tidak ada Nabi pembawa syariat baru yang akan datang lagi setelah beliau. Dan tidak ada Nabi yang berada di luar umat beliau. Melainkan mukalamah ilahiyah akan didapat dengan keberkatan yang dengan perantaraan limpahan beliau sallallahu alaihi wasallam. Dari sisi ini Hazrat Masih Maud alaihissalam beliau mendakwakan diri sebagai ummati Nabi. Beliau bersabda, lebih kurang 200 juta. Pada saat itu beliau bersabda, umat muslim berada di bawah kaki beliau sallallahu alaihi wasallam dan tunduk di hadapan beliau sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu raja-raja pun mereka menganggap diri mereka sebagai hamba di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuduhan yang dilontarkan kepada Hazrat Masih Maud alaihissalam bahwa beliau menganggap umat muslim lain tidak sebagai
bukan muslim katanya. Jadi tidak hanya Ahmadi saja sebetulnya. Inilah maqam dan martabat Rasulullah SAW yang dianggap oleh Hadrat Masih Maud salam yang beliau sampaikan kepada dunia. Jika kita tidak beriman kepada Hadrat Masih Maud salam, maka keindahan Rasulullah SAW dan fadilah beliau, ketinggian maqam beliau tidak bisa kita ketahui. Para penentang mengatakan Hadrat Masih Maud salam di mulut mengatakan sesuatu yang lain dan pada kenyataannya lain, atau mulai mencari untuk kemanfaatan sendiri katanya. Jadi seluruh tulisan yang saya kutip tadi dari tahun 80 sampai terakhir, di antara tulisan-tulisan itu tidak ada satu tempat pun yang menyatakan yang tidak sesuai satu sama lain. Setiap tempat menjelaskan berkenaan dengan maqam martabat Rasulullah SAW yang lebih dari sebelumnya. Jika beliau mengatakan diri beliau sebagai nabi, maka itu maksudnya adalah di bawah penghambaan Rasulullah SAW. Dan semoga orang-orang ini diberikan karunia untuk bisa beriman kepada pecinta sejati Rasulullah SAW. Karena inilah salah satu caranya. Salah satu cara yang bisa mengembalikan keimanan itu. Semoga mereka diberikan taufik untuk bisa membaca buku Masih Maud salam dan memahaminya. Dan dengan perantaraan Rasulullah SAW, mereka diberikan pemahaman dan taufik yang baik berkenaan dengan itu semua. Amin. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.